Shalom saudara-saudara, bapak-bapak, ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi ini kembali saya datang bergabung bersama-sama dengan bapak ibu saudara semuanya. Walaupun melalui ibadah online pagi ini, tapi saya percaya dan yakin bahwa Allah tetap menyertai kita semua dalam ibadah online ini. Mari kita sebelum mulai ibadah pagi ini, kita akan berdoa bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih
untuk segala berkat dan kasih karunia yang begitu melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Kami menghadapi COVID-19 saat ini Tuhan, dan kami tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat di gereja Tuhan. Tapi kami beribadah melalui online saat ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang tetap menyertai dan memberkati kami semua yang mendengarkan firman saat ini. Dan biarlah firman ini menjadi tuntunan, menjadikan sebagai pengajaran bagi kami saat ini Tuhan, untuk kami tetap hidup bersama-sama dengan Kau Bapa, berpegang teguh di dalam Kau Bapa. Kau berikan hikmat akal budi kepada saya Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa daripada Kau Yesus ya Tuhan. Dan setiap apapun yang saya katakan itu berasal daripada Kau Bapa, untuk menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pagi ini, atau firman yang akan saya sampaikan pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak-Bapak. Kalau 10 hari yang lalu kita telah mengadakan acara yaitu tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah Dia mati, setelah bangkit dan naik ke surga. Banyak orang yang mengatakan atau berkata, yang menanyakan kepada saya juga, memang Tuhan Yesus pergi kemana? Memang Tuhan Yesus diangkat kemana? Kalau kita mempelajari daripada firman Tuhan, terutama di dalam Kisah Rasul, pasal 1 di ayat yang 1 sampai ke 13 itu jelas sekali. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, waktu murid-murid melihat Yesus diangkat, naik ke surga, ada 2 orang, yaitu saya percaya dan itu adalah kuasa malaikat yang hadir saat itu datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, "Hai," di sana dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali." Jadi sudah jelas dia apa? Naik ke surga. Untuk apa katanya dia naik ke surga? Salah satunya, ya hari ini saya akan membagikan apa yang telah disampaikan melalui firman Tuhan melalui hidup saya, yaitu dengan tema sikap hidup orang percaya menghadapi tantangan akhir zaman. Saya percaya kalau hari-hari ini kita menghadapi COVID-19 yang tidak tahu kapan ujungnya, tidak tahu kapan pemulihannya, tetapi mungkin ini adalah satu awal, satu petanda, satu pemula yang menghadapi tentang akhir zaman. Tetapi bagaimana sikap kita orang percaya untuk menghadapinya? Saya punya nats yang luar biasa hari ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saya akan bagikan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mungkin ayat ini sudah lama kita dengarkan, sudah kita tahu bahwa firman ini ada di dalam firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mungkin banyak orang berpikir, enggak, dulu saya udah baca ini sudah lama. Tapi tidak pernah terjadi. Dan sekarang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita mungkin tidak tahu awalnya bagaimana, tiba-tiba ada satu musibah yang besar yang melanda bukan Indonesia saja tetapi seluruh dunia. Ya, tentang COVID-19 ini. Nah, mari hari ini saya akan terus membagikan firman Tuhan walaupun melalui ibadah online ini ya. Ya puji Tuhan hari ini kalau kita kembali memperingati satu kejadian yang sangat penting di seluruh dunia, yaitu tentang rangkaian karya Kristus. Karya
Kristus yang sudah meninggalkan kita naik ke surga. Tapi ada satu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencurahkan kuasa roh, yaitu Roh Kudus bagi kita semua. Hari ini adalah saatnya pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita tidak usah menunggu hari ini untuk menerima tentang kuasa urapan daripada kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita semua. Ya, makanya tema hari ini adalah bagaimana sekarang sikap hidup orang percaya menghadapi tantangan akhir zaman. Mungkin kita, wah mana Tuhan Yesus itu? Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia meninggalkan yang namanya penolong. Penolong yaitu Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Nah, hari Pantekosta erat kaitannya dengan doa, ya. Dengan doa, karena doa ini adalah salah satu yang sangat penting sekali. Sepertinya kita tidak sanggup untuk menghadapi sekarang ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melangkah kemana-mana, dan lain sebagainya. Hanya satu jalan, berdoa. Betul, sangat penting sekali. Kalau kita baca di dalam ayat kisah para rasul 1 ayat 14a, saudara boleh baca tentang bagaimana murid-murid berdoa sungguh-sungguh saat itu. Sungguh-sungguh. Dan dia pun menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka semua bertekun dengan bersehati di dalam berdoa bersama-sama. Demikian juga ketika menghadapi akhir zaman. Berdoa ini sangat penting. Sangat penting sekali. Sekarang kita tidak menantikan yang namanya pencurahan kuasa Roh Kudus lagi. Tetapi kita sekarang harus tahu bagaimana kegerakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan yang sekarang kita hadapi. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, yang pertama, ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus atas kita. Dia adalah sebagai penolong yang lain sementara Yesus naik ke surga, supaya ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, kalau kita ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Siapa? Roh Kudus yang akan mengajarkan, yang akan menolong, mengingatkan kita semua. Berarti hari-hari ini kita tidak usah ditakuti. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sekarang telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Tetapi ada yang namanya Roh Kudus yang menolong kita semua, yang mengingatkan kita, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan akan menjemput kita. Tapi bagaimana kehidupan kita supaya kita tetap bisa menghadapi akhir zaman ini? Sikap kita, saya mau membagikan ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di sini 1, mampu menguasai diri. Loh, bagaimana kita mampu menguasai diri? Sekarang ini banyak hal-hal yang mungkin ada orang yang sudah di-PHK, ya, pekerjaannya sudah tidak ada,
Bahkan yang dagang mungkin tidak bisa berdagang lagi, kecuali hanya untuk konsumsi. Ada orang yang sudah tidak bisa berdaya lagi karena pekerjaannya juga terhambat atau terdampak karena COVID-19 ini. Dan bagaimana penguasaan diri kita ini? Saya banyak dengar dari teman-teman, dari siapapun ada menghadapi hal-hal yang sekarang ini terjadi. Bahkan kekristenan sekarang lagi disorot. Saya mendengar katanya orang Kristus punya Tuhan, punya Yesus, penyelamat, penyembuh. Tapi lihat hamba Tuhan saja, dia kena COVID-19 juga. Katanya sudah doa, katanya sudah tetap dia setia di dalam Tuhan. COVID-19 kena juga. Atau hal-hal orang kekristenan sekarang lagi disorot. Bagaimana melihat orang-orang yang sekarang mengeluh, menderita. Orang Kristen ini di mana sekarang? Mana yang menolongnya katanya? Nah, bagaimana kita hari-hari ini? Ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing untuk berbuat dosa. Sekarang ini makin sulit dampak dari COVID-19 ini, terutama perekonomian yang makin sulit. Saya punya rekan yang sekarang ini dia katakan untuk makan saja saya tidak cukup. Kadang-kadang saya harus pinjam sana, pinjam sini. Dia harus menjual motornya, tetapi tidak laku-laku. Dan sampai dia berpikir bagaimana caranya saya hidup terus. Saya sudah mengandalkan Tuhan. Nah, itu bagaimana menguasai diri yang seharusnya terjadi sekarang. Banyak orang mudah untuk marah. Karena sekarang mungkin banyak perusahaan atau toko-toko atau pedagang yang sekarang harus tutup. Dia marah, tidak ada pemasukan. Dia marah, tidak ada untuk menerima nafkah hari itu. Atau banyak orang-orang yang sekarang kita lihat yang seenaknya berkeluyuran. Kita mau marah? Kita menguasai diri? Itu kita harus menguasai diri ya. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, mana mungkin salah satu jawaban yang bisa kita temukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Tidak mampu untuk menguasai diri. Itu sebabnya kita perlu meminta kekuatan, yaitu namanya kekuatan Roh Kudus, untuk dapat mampu menguasai diri. Kita harus yakin dan percaya. Seorang hamba Tuhan mengatakan, bagaimana seekor burung, dia tidak punya usaha, tetapi Tuhan kasih makan secukupnya, cukup terus. Masakan kita anak-anak Tuhan tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak beri kecukupan? Tidak mungkin. Dan itu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang menolong, memberi kekuatan, memberi kesabaran kepada kita semua. Seringkali masalah menimpa kita karena kita tidak mampu menguasai diri. Mintalah pertolongan itu kepada namanya Roh Kudus. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-37, sekarang aku tahu karena pengurapan
maka aku diberikan kemenangan. Oleh tangan kanan Allah, aku memiliki kemenangan. Satu hal, untuk penguasaan diri perlu namanya pengurapan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita hidupkan. Ya, karena kita tidak mampu untuk menghadapi dengan pikiran sendiri atau dengan tenaga sendiri, dengan kekuatan sendiri. Makanya di dalam firman Tuhan Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua saya mau bagikan, yaitu tetap tenang. Tetap tenang adalah kelanjutan daripada menguasai diri. Jika kita tidak menguasai diri, pasti tidak bisa tenang. Dalam hal ini, tenang adalah kebutuhan semua orang. Saya percaya ingin ada satu ketenangan. Dengan COVID-19 ini, dampaknya besar sekali terhadap perekonomian. Dampaknya kepada orang-orang yang mungkin sekarang kesulitan, kesusahan. Dia mencoba mencari cara, walaupun tidak halal, dia kerjakan juga. Entah mencuri, entah merampok, entah membunuh. Yang penting dia dapatkan sesuatu yang dia harapkan. Yang penting dia dapatkan sesuatu yang untuk sekarang dia makan. Yang penting dia dapatkan untuk segera dia untuk mencapai kepuasan diri sendiri. Itu ketenangan itu bisa hilang karena kita mendengar sesuatu dari yang lain. Untuk hidup tenang, wah, jangan-jangan kalau kita jalan malam takut ada yang merampok. Kalau nanti di rumah takut ada rampok yang karena kemarin ini masalah orang-orang yang di sel dibebaskan, kita merasa takut semuanya. Kita tidak tenang. Itu semua pasti kita mengharapkan satu namanya ketenangan. Walaupun kita diam di rumah, kita tetap pengen tenang. Tidak mau ada masalah. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Betul. Misalnya saja, ada orang yang tidak tenang karena berpikiran terus-menerus, yang dia pikirkan ini sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pikirannya. Sewaktu dia bekerja, karena dia bekerja tidak fokus karena pikirannya tidak tenang, dia bisa celaka. Dia bisa mencelakakan diri sendiri karena dia tidak tenang. Sebaliknya ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Saya yakin kalau kita hidupnya tenang, apapun yang kita hadapi dengan kuat, dengan tegar. Saya pernah hadapi beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba ditelepon dengan seseorang yang minta THR. Saya tidak kenal orangnya. Masa sih tidak memperhatikan? Masa sih pabrik yang besar segitu tidak memperhatikan untuk THR yang sedikit saja? Ngamuk-ngamuk orangnya. Tapi saya hadapi dengan tenang. Saya hadapi dengan ketegaran. Dan Roh Kudus mengingatkan supaya tetap tenang. Dan saya ingatkan, saya berikan tuntunan, dan saya berikan kejelasan kepada dia, dan dia pun mengerti. Dia pun mengerti. Ada satu namanya ketenangan. Ya. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah, hebat.
tinggal tenang saja, itu ada yang namanya satu kekuatan. Sepertinya, nggak percaya ya, nggak percaya. Tapi itu saya sering alami. Saya sering alami bagaimana menghadapi hal-hal yang begitu berat, begitu susah, tetapi dengan ketenangan. Malah orang yang tadinya keras, yang tadinya marah-marah, saya hadapi dengan tenang. Dia malah luluh hatinya. Dia pun menghadapi dengan omongan yang tenang dan baik juga. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada satu yang namanya kekuatan. Kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan. Persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan harus kita hadapi. Sama seperti Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan daripada Tuhan menjadikan kekuatan. Tidak perlu takut. Ada satu namanya ketenangan. Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Luar biasa. Kemalangan orang benar banyak. Walaupun kita di dalam Tuhan ada sesuatu yang mungkin terjadi, itu yang namanya kemalangan. Yang namanya musibah itu bisa terjadi seizinnya pada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Itu luar biasa. Kita aminkan ini. Amin, amin, amin. Dan hal yang ketiga, yaitu suka berdoa. Kalau menguasai diri bisa, kita hidup bisa tenang. Saya yakin kita bisa berdoa. Sekali waktu saya dapat hal yang menegangkan di pekerjaan saya. Saat itu ada satu kecelakaan yang baru saya dapatkan pagi-pagi setelah saya bangun tidur, sebelum berdoa. Saya bangun tidur, saya melihat di grup security ini ada operator yang celaka. Waduh, saya kaget di sini. Dan saya di situ tidak bisa menguasai diri saat itu. Saya tidak menyadari, saya tidak tenang jadinya. Ini bagaimana anak ini, nanti ada apa yang terjadi? Karena tidak ada kelanjutannya saat itu. Jadi saya pun tidak tenang saat itu. Tapi sekali lagi, Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya, dia ingatkan, kuasai dirimu, tetap tenang, tetap tenang. Nah, saat itu saya langsung bangun pagi, saya cepat sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi saya. Saya tenang sekarang, tenang. Saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan melihat dan Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Itu adalah jawaban yang paling gampang. Tuhan yang mengendalikan itu semua. Luar biasa. Menguasai diri, tenang, supaya kita dapat berdoa seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ada satu yang namanya penolong. Setelah Yesus naik ke surga, penolong itu datang, yaitu Roh Kudus, yang menolong kita saat kita berdoa kepada Bapa. Saat kita berdoa kepada Bapa, siapa yang menolong? Roh Kudus juga yang berbicara kepada Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, Roma 8 ayat 26 berkata,
Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi siapa yang menolong? Roh Kudus juga yang berbicara. Kadang saya tidak ada kata-kata untuk berdoa saat itu. Kadang saya tidak ada mampu untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata, Tuhan apa yang mau disampaikan. Saat itu saya hanya bisa menyembah, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Tuhan baik, Engkau sangat baik. Dan ternyata Roh Kudus yang berbicara langsung kepada Tuhan. Roh Kudus di dalam kita berdoa kepada Bapa, ketika Roh Kudus berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu emas surga akan terbuka. Dan Bapa akan menjawab setiap doa-doa kita. Bahkan kita semua mungkin tidak tahu apa yang keperluan kita semua. Firman Tuhan katakan, Dia akan melakukan melebihi apa yang engkau doakan dan pikirkan. Luar biasa. Hanya melalui doa, Roh Kudus yang akan menerangkan, yang akan menyampaikan keluhan-keluhan kita semua. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di saat bangsa Israel dengan kekuasaan orang-orang Mesir, banyak bangsa Israel yang menjerit kepada Tuhan dengan tangisan kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar melalui doa-doa itu. Dan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kuasa orang-orang Mesir. Bagaimana dengan COVID-19 yang kita hadapi? Bagaimana perekonomian yang sekarang sulit, yang mungkin orang katakan tidak akan mungkin pulih dalam jangka 6 bulan, setahun atau 2 tahun. Tidak mungkin. Ini bisa lama terjadi. Bisa lama terjadi. Tapi sekali lagi, melalui doa kita diberikan kekuatan, diberi jalan keluar. Hari ini adalah hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada satu hal yang namanya padamkan roh di dalam kita. Itu terambil dari 1 Tesalonika 5 yang ke-19. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus atau Roh Allah yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari semua kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan sampai mendukakan kuasa Roh Kudus. Itu akan jadi masalah. Dan Roh Kudus itu bisa mati di dalam hidup kita, dan dia tidak akan bisa menyampaikan hal-hal untuk berdoa kepada Allah. Dan terakhir, doa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar rutinitas, kita berdoa yuk, berdoa rutinitas, dan begitu kita akan jenuh. Tetapi satu hal, doa adalah memungkinkan kita adalah satu, mengambil satu hubungan yang baik kepada Tuhan. Hubungan yang intim kepada Allah. Kita mendengarkan suara Tuhan apa yang kita harus lakukan. Dan berdoa bukan hanya sebatas susunan kata-kata saja. Yang indah kita susun, wah dengan indahnya kata-kata itu sepertinya indah sekali. Tidak usah. Dengan ketulusan hati kita,
kita datang di hadapan Tuhan. Kita rindu datang mendengarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Roh Kudus sekali lagi, Dia akan sampaikan keluhan-keluhan kita semua. Saat dunia menyatakan untuk saling menjauh saat ini, harus menjauh, jangan ada orang banyak. Tetapi sekali lagi, sekarang dalam kejadian COVID-19 ini, saya mau ingatkan, Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh, tetapi kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Boleh kita menjauh dengan orang-orang yang kita tidak kenal di luar sana, di luar rumah, tetapi di dalam hati kita harus makin dekat dengan Tuhan. Dengan kita tetap setia melakukan 3 hal di atas tadi, maka kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk tetap eksis di tengah krisis dan tetap menang menghadapi tantangan akhir zaman. Roh Kudus yang hari ini dicurahkan, diingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Biarlah itu tumbuh dan tetap mengingatkan di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah Roh Kudus akan memimpin kita untuk menghadapi tantangan akhir zaman ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kasih karunia-Mu melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, Kau telah membagikan berkat melalui firman-Mu Tuhan, walaupun melalui ibadah online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kalau hari ini Kau tetap memberkati orang-orang yang percaya. Hari ini adalah hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kami semuanya Tuhan. Dan biarlah kami diberi kepekaan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Yang dapat mengajar, yang dapat menolong, bahkan yang menyertai kami Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami saat ini berdoa dan bersatu hati Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja yang sekarang mengadakan ibadah online. Kau berkati semua hamba Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak Tuhan juga Tuhan. Kau memberkati juga bangsa dan negara ini Tuhan. Kau memberkati Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden dan seluruh kabinet, seluruh menterinya Tuhan, yang hari-hari ini mereka bekerja keras Tuhan untuk memberantas COVID-19 ini Tuhan. Biar Kau menolong dengan hati yang tulus mereka kerjakan Tuhan. Hikmat akal budi yang daripada Engkau Yesus ya Tuhan. Untuk mereka tetap memperhatikan masyarakat Tuhan. Kau memberkati para dokter, tim medis, atau relawan juga Tuhan. Kau memberkati mereka yang bekerja keras Tuhan dari pagi sampai malam Tuhan, untuk menolong pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kau memberkati setiap obat-obatan yang dipakai, yang dipergunakan, yang untuk menjadi kebutuhan Tuhan. Kau sediakan juga Tuhan semuanya itu Tuhan. Kau memberkati sekarang mungkin banyak orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, yang menderita perekonomian yang sulit Tuhan. Tetapi biar Engkau layakan mereka juga Tuhan. Kau memberikan kemampuan untuk bersabar, untuk tetap mengandalkan Engkau Yesus ya Tuhan, mengandalkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat di gereja-gereja juga semuanya Tuhan. Kau memberkati masyarakat, Kau memberkati pengusaha-pengusaha juga di mana saja Tuhan. Kalau hari-hari ini terdampak COVID-19, tapi biarlah mereka tetap tegar, tetap eksis Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini Tuhan, tetap mengandalkan Engkau Yesus dalam usahanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat, sukacita yang tercurah bagi kami semuanya Tuhan, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan Yesus ya Tuhan.
menaungi kami semuanya Tuhan, dari sejak sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom.